Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Lisva selaku dosen pengampu pada mata kuliah tablik, serta teman-teman yang berada di rumahnya masing-masing, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita nikmat dan keberkahan kepada kita semua. Pertama, saya mengajak kepada kita semua untuk selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa, nikmat yang begitu hebat, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Kedua nikmat inilah yang akan menyelamatkan kita baik di kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat kelak. Hadirin jamaah tablik, kemudian sholawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke muka bumi ini di saat zaman jahiliyah, zaman yang penuh dengan kegelapan, zaman kebodohan. Akan tetapi jamaah tablik yang saya hormati, kita perlu ketahui bersama bahwa jahiliyah yang dimaksud di sini adalah bukan jahiliyah ataupun bukan kebodohan yang tidak ataupun tanpa ilmu pengetahuan. Justru ilmu pengetahuan pada zaman itu sungguh sangat berkembang. Akan tetapi yang dimaksud jahiliyah pada konteks ini adalah yakni zaman kegelapan, kosongnya arah, kosongnya petunjuk manusia. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah dengan membawa satu ajaran, di mana ajaran ini adalah sebagai rahmat bagi alam semesta. Nah, ini yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa Islam itu adalah sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin jamaah tablik, kita mungkin hidup di zaman yang serba praktis. Bisa kita sebut sebagai zaman modern ataupun sebagai zaman postmodern. Teknologi sekarang semakin berkembang. Pekerjaan manusia sekarang bisa dibantu dengan tenaga-tenaga mesin, dengan tenaga-tenaga robot, dengan tenaga dan canggihnya teknologi. Akan tetapi ini menjadi pertanyaan untuk kita semua. Apakah ini satu kenikmatan yang Allah berikan, atau memang ini adalah sebagai ujian yang memang harus kita betul-betul kita jalan dan kita resapi? Maka dari itu jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Nah, untuk itu mari kita selalu bersyukur, mari kita selalu berbuat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah tablik, kita telah ditampakkan dengan berbagai kekuasaan Allah melalui makhluknya. Kita telah dipertontonkan segala macam fenomena alam, segala macam bentuk bencana, baik itu bencana alam, bencana sosial, bencana non alam. Nah, ini adalah makhluk Tuhan, semua makhluk Tuhan. Akan tetapi apakah kita mampu untuk memaknai dan mampu untuk melakukan dengan ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Hadirin jamaah tablik, kita telah memasuki musim penghujan. Akan tetapi semakin hari semakin tahun, cuaca yang kita rasakan saat ini sulit untuk diprediksi. Ini adalah bentuk dari perubahan iklim kalau kita kaji secara saintifik. Ini adalah perubahan bumi
dimana bumi yang kita tempati ini tidak lagi muda usianya. Bumi yang kita tempati ini sudah bertahun-tahun, berjuta-juta tahun yang lalu, dari berjuta-juta tahun yang lalu. Hadirin jamaah tablik, untuk itu marilah kita menjaga alam semesta ini, karena ini penting untuk kehidupan kita. Saya teringat salah satu kaidah usul fiqh bahwasanya darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih. Dalam satu kaidah usul fiqh, kaidah dasar untuk menjalankan amalan-amalan kita sesuai dengan ajaran-ajaran Rasulullah SAW yang kemudian diteruskan oleh para ulama, mencegah sebuah kerusakan itu lebih diutamakan, lebih dipentingkan dibanding kita mengharapkan satu kebaikan. Nah, ini yang perlu kita resapi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dalam Al-Quran menjelaskan bahwa perbuatan yang merusak, perbuatan manusia yang merusak alam semesta, yang merusak sesama makhluknya, ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah bentuk larangan dari Allah. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Maidah, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an. Janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya. Maka berdoalah dengan rasa takut, dengan penuh rasa takut dan dengan penuh rasa pengharapan. Ini jelas digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dan di surat lain juga dijelaskan bahwasanya kerusakan-kerusakan yang ada di muka bumi ini memang akibat ulah tangan manusia. Seperti yang mungkin kita cukup familiar dengan ayat ini, Zuharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ini potongan ayat dalam Quran surat Al-Ahzab, di mana telah tampak kerusakan yang ada di laut, telah tampak kerusakan yang ada di darat. Ini adalah akibat ulah tangan manusia. Nah, maka dari itu kita selaku manusia yang tersadarkan akan pentingnya ekosistem yang memang harus kita jaga untuk kehidupan kita kelak, untuk kehidupan anak cucu kita kelak, sehingga masa depan kita, masa depan anak cucu kita, masa depan keturunan kita bisa terjaga dan bisa menikmati apa yang telah kita rasakan sekarang. Hadirin jamaah tablik yang berbahagia, kiranya cukup itu dari saya. Apabila ada kata-kata yang